Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai mencari ide, ya, untuk kepentingan penulisan karya ilmiah. Nah, proses mencari ide ini memang menjadi satu eh, hambatan tersendiri ya dalam orang dalam menulis suatu karya ilmiah, sehingga terkadang yang dicari oleh mahasiswa itu bukan bukan permasalahan ya, tapi judul. Hal yang perlu dipahami ya berkaitan dengan setiap penulisan karya ilmiah itu adalah penulisan karya ilmiah itu hanya bisa dibuat ya ketika seseorang itu sadar bahwa ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, penyelesaian masalah itulah yang kemudian menjadi ide dalam suatu pencarian. Rata-rata mahasiswa itu berhenti pada pencarian dalam bidang tindak pidana tertentu. Misalnya yang paling sering banyak ditulis itu begini, misalnya tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE. Udah, ya. Itu judul yang sifatnya masih umum, ya. Tidak terlihat masalah di situ, tidak ada masalahnya, ya. Tidak ada persoalan yang ingin diselesaikan. Judul itu harus menunjukkan adanya persoalan yang ingin diselesaikan. Nah, tapi juga terkadang kenapa mahasiswa bisa berpikir seperti itu karena memang tren tidak memahami tren dalam dunia penulisan. Nah, ini yang perlu disadari bersama berkaitan dengan eh, bagaimana perkembangan dalam dunia menulis hari ini, ya. Nah, oleh karena ke depan ya bahkan pemerintah sudah menentukan peraturan ya, mengenai tren dari penulisan atau penulisan ilmiah, termasuk terhadap semua jenis skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, itu akan dibawa kemana ke depannya? Nah, tren hari ini yang masih mendominasi, ya, kalau Anda lihat orang ini ya, dia ngadep kemana nih? Ya, dia menghadap ke arah buku. Ini yang masih mendominasi hari ini bahwa apalagi disertasi ya, itu kalau nggak jadi buku nggak enak tuh kayaknya. Semua berlomba-lomba ingin bikin disertasi, bikin tesis gitu ya. Kalau skripsi jarang jadi buku, tapi ada gitu ya. Kayaknya kalau nggak jadi buku nggak keren. Jadi eh, pada berlomba-lomba ingin membuat buku. Tidak salah, cuma eh, tren dunia ilmiah sudah nggak ke situ gitu. Nah, ini yang perlu disadari oleh teman-teman hari ini bahwa hari ini trennya justru mengarah kepada pembuatan artikel, baik yang dimuat dalam jurnal nasional maupun yang dimuat dalam jurnal internasional, termasuk proceeding nasional dan proceeding internasional. Nah, ini yang harus kemudian ditanamkan bahwa kewajiban ini bukan cuma bagi mahasiswa, dosen pun begitu, ya. Maka kalau di dosen setiap naik jabatan fungsional itu selalu diminta karyanya. Walaupun punya buku tapi nggak punya artikel nggak bisa naik, ya. Jadi misalnya dari mau asisten ahli mau jadi lektor, ya itu mesti punya artikel di jurnal nasional Sinta 2 gitu ya. Atau mau ke lektor kepala harus punya
jurnal internasional misalnya gitu ya. Trennya sudah ke arah sana. Bahkan skripsi sudah harus jadi jurnal, tesis juga begitu, disertasi juga begitu. Kalau disertasi itu umumnya ke jurnal internasional, ya. Dan ini yang mulai diterapkan di berbagai perguruan tinggi. Nah, bagaimana kita bisa menemukan ide ya untuk membuat suatu tulisan dari karya ilmiah ya, yang baik, ya, yang baik, yang benar nanti dulu gitu ya. Kalau yang benar itu berarti pemeriksaan substansi. Ini yang baik dulu. Ya. Nah, pertama adalah temukan dulu rumusan masalahnya. Temukan permasalahannya. Ada masalah nggak dalam bidang tertentu? Maka sebenarnya yang bisa menulis itu adalah orang-orang yang bisa membaca situasi praktek, situasi dalam lapangan. Kalau dia terkungkung hanya di dalam buku teks, ya, maka akan tergambar dalam tulisan-tulisannya menjadi tidak menarik, ya, kaku, gitu ya. Seolah-olah artikelnya nggak jauh beda dengan buku ajar tuh. Jadi rumusan masalahnya dibuat bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi. Baca aja undang-undangnya sudah selesai itu, ya. Nggak perlu diteliti justru karena sudah selesai. Atau misalnya ada juga yang begini, bagaimana penerapan hukum ya, oleh hakim dalam putusan nomor sekian sekian sekian. Oh, iya, baca aja putusannya. Jadi nggak menarik isinya, rumusan masalahnya nggak menarik karena nggak ada persoalan yang dipermasalahkan. Sifatnya sangat deskriptif. Gitu. Nah, rumusan masalah itu ketika kita tuangkan dalam bentuk kalimat, maka jawabannya itu tidak ditemukan di dalam buku, gitu. Bahwa proposisinya ada dalam buku, premis-premisnya ada dalam buku, ya, itu oke, ya. Tapi solusi yang dicari itu tidak ditemukan dalam buku. Bahkan belum pernah ada yang bahas. Kalaupun misalnya ada yang bahas, perspektifnya berbeda. Nah, tren dalam penulisan artikel jurnal ya itu biasanya cukup satu rumusan masalah gitu ya. Beda kalau mungkin di skripsi, di tesis ya, disertasi itu bisa dua, minimal dua itu ya. Tergantung buku pedomannya masing-masing kampus. Ya, ada yang tiga juga. Nah, ini sebenarnya yang kita butuhkan cukup satu sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah, memberikan solusi. Ya. Jadi kalau misalnya rumusan masalah dua, oke lah yang nomor satu itu misalnya sifatnya deskriptif ya, bagaimana pengaturan, bagaimana pengertian ya itu deskriptif nggak apa. Tapi yang nomor dua sudah harus novelty itu. Ya nanti kita masuk ke bidang novelty-nya. Nah sehingga ketika kita menemukan suatu rumusan masalah, jangan dilupakan bahwa pencarian masalah, sorry, pencarian solusi, pencarian jawaban itu juga sangat bergantung dengan kita mau menggunakan metode apa metodenya. Ya. Kalau pertanyaannya misalnya bagaimana efektivitas gitu ya, penegakan hukum dalam bidang anak. Nah, kita harus paham dengan kalimat itu. Ya. Efektivitas itu dia ada sebelum undang-undang atau ada di undang-undang atau ada sesudah undang-undang atau ada sebelum penerapan, ada pada saat penerapan atau ada sesudah penerapan. Berbicara tentang efektivitas berarti kita ingin melihat ke belakang apakah putusan atau undang-undang yang lalu itu berjalan nggak dengan berjalan nggak dalam masyarakat sehingga itu membutuhkan data primer. Nah, kalau dia membutuhkan data primer, maka metodenya itu nggak mungkin yuridis normatif. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum? Hambatan-hambatan itu hanya ada kalau sudah dilalui, baru bisa kita mendeteksi adanya hambatan.
Nah, sehingga ketika Anda bertanya bagaimana hambatan, maka yang Anda butuhkan adalah data primer. Anda harus wawancara dengan orang yang melaksanakan. Ada hambatan nggak selama ini? Maka nggak mungkin itu adalah yuridis normatif. Pasti yuridis empiris. Sudah pasti. Ya. Jadi setiap metode itu memberikan kontribusi terhadap perumusan masalah mengenai penggunaan kata yang tepat dalam membuat suatu rangkaian kalimat pertanyaan hukum. Ya. Nah, dua hal ini sebagaimana saya sudah sampaikan di video sebelumnya, ini memberikan dampak kepada bagaimana kita merancang suatu judul. Ya. Karena judul itu nantinya harus ya wajib memuat anasir yang ada di dalam rumusan masalah dan merujuk atau mencerminkan atau merepresentasikan metode yang digunakan. Walaupun dalam judul tidak perlu ditulis metodenya gitu ya. Tapi ketika orang membaca judul itu, orang sudah bisa menebak, oh ini metodenya ini, metodenya ini. Gitu ya. Karena ada kata-kata yang mencirikan tadi. Ya, kalau judulnya efektivitas penegakan hukum, nah, itu pasti metodenya yuridis empiris. Saya pun kalau nguji itu begitu. Saya lihat judulnya, saya lari ke metode, cocok nggak? Gitu. Nanti saya cross check ke rumusan masalah, cocok nggak? Gitu. Kalau dari metode sudah salah dalam konteks penelitian ilmiah, ya mungkin jawabannya benar, gitu ya. Jawabannya benar, tapi kalau metodenya sudah salah, itu secara keseluruhan penelitian tersebut batal dengan sendirinya. Ya, jadi hasil itu tidak boleh mengingkari metode, tidak boleh mengingkari cara. Anda nggak bisa berbuat baik dengan cara yang buruk. Anda harus berbuat baik dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, filosofinya seperti itu. Nah, sehingga nanti ya karena penelitian itu kita sadar bahwa ketika kita melihat satu fenomena itu adalah dasennya adalah salah, maka sebenarnya kita sudah tahu dasolannya itu ngatur apa. Ya. Jadi nggak mungkin orang menemukan rumusan masalah, dia nggak tahu jawaban yang sebenarnya. Jadi kalau ada bahasa rumusan masalah ini, gitu ya, apa kira-kira jawabannya? Oh belum Pak, ini kan baru mau diteliti. Ah itu nggak mungkin. Berarti Anda meneliti dengan kepala kosong. Ya. Anda nggak punya konsep sama sekali, Anda nggak punya teori, Anda nggak punya apa norma-norma yang Anda ketahui, gitu ya. Anda meneliti dengan kepala kosong. Sama ketika saya meneliti tentang bahasa, ya dari eh, tindak tuturan para penyidik, misalnya begitu ya. Nggak mungkin saya hanya berbasis KUHP, karena KUHP tidak mengatur tentang tindak tuturan tuh, tidak mengatur tentang bahasa. Jadi sebelum saya nulis, saya belajar dulu tentang apa itu tindak tuturan, apa dampaknya, bagaimana formulasi suatu kalimat yang memunculkan dampak psikis bagi orang lain. Nah, walaupun sebenarnya ketika ketika saya melihat kok penyidik ngomongnya seperti ini, saya sudah tahu bahwa yang diperiksa itu stres karena kalimat-kalimat itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa kalimat itu salah. Kenapa? Karena konsepnya belum saya kuasai. Nah, walaupun hipotesisnya sudah ada, ya, karena logika common sense, gitu ya. Tapi untuk melakukan legitimasi terhadap hipotesis itu, saya harus punya konsep yang mendukung itu. Makanya dulu saya salah satu metode dalam membuat penulisan itu adalah bikin bab satunya, kunci di bab empatnya atau bab lima yang ada kesimpulan. Ya. Karena pola pikirnya tadi, ketika kita mengatakan polisi lalu lintas salah dalam menilang. Nah, saat kita mengatakan salah, maka kita sudah tahu sebenarnya jawabannya itu ini. Ya. Kita sudah punya punya asumsi-asumsi dasar. Nah, memang kata hipotesis ini agak sedikit eh,
apa namanya agak sedikit diharamkan bagi penelitian judis normatif ya. Karena kata ini biasanya digunakan oleh orang-orang ilmu alam ya. Atau orang ilmu sosial yang bertindak seperti ilmu alam gitu ya, menggunakan hipotesis. Kalau kita biasanya lebih sering menggunakan asumsi, asumsi sementara atau kesimpulan sementara. Hipotesis itu sendiri sebenarnya artinya adalah kesimpulan sementara, ya. Tapi orang meneliti itu biasanya kesimpulan sementaranya nggak akan mau digoyang tuh. Saya sudah menganggap itu salah gitu. Maka konsekuensinya adalah saya akan mencari konsep, saya akan menggunakan konsep, saya akan menggunakan teori yang mendukung dari hipotesis saya. Nah, kecuali gitu ya, hipotesis ini akan meleset kecuali Anda nggak menemukan datanya yang mendukung, ya. Salah dalam memprediksi dalam menemukan data atau referensi yang mendukung. Itu yang baru bisa membuat suatu hipotesis itu meleset, ya, tidak seperti awal yang direncanakan. Nah, satu 2 3 4 ini memberikan dampak kepada pembuatan latar belakang. Ya, tadi ada video, ada 2 video yang sudah saya upload menjelaskan tentang bagaimana membuat latar belakang, ya, termasuk penentuan variabel tetap dan variabel bebasnya. Oke, ini awalnya harus seperti ini dulu, ya. Kalau enggak, penelitian itu akan bersifat sangat deskriptif, ya, sangat kaku dan tidak terlihat adanya masalah itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan bagaimana misalnya menemukan rumusan masalah itu. Salah satu tekniknya adalah dimuatnya kewajiban untuk mengemukakan mengenai orisinalitas penelitian. Ya. Dari mana kita bisa dapat orisinalitas penelitian itu? Kita bisa lihat dari artikel jurnal nasional atau internasional ya. Dengan bahasa lain, kita bisa lihat dari penelitian terdahulu. Nah, jadi penelitian terdahulu itu juga berfungsi untuk membantu kita menemukan kebaruan. Jangan-jangan yang saya teliti ini sudah ada yang nulis gitu, ya. Jangan-jangan gitu ya. Maka kita perlu membandingkan, ya. Memang lebih bagus dibandingkan dengan artikel jurnal karena artikel jurnal itu lebih update, ya. Mereka publikasinya itu hitungannya bulan. Kalau skripsi, tesis, disertasi kan hitungannya semester atau tahun gitu ya. Jadi banyak yang nggak update-nya agak lama gitu ya. Tapi kalau artikel jurnal itu jauh lebih update. Nah, apa yang dibahas sehingga kita bisa mendapatkan rumusan masalah yang tepat? Kita bandingkan judulnya, kita bandingkan rumusan masalahnya, kita bandingkan kesimpulannya. Ya. Jadi kemarin ada yang nulis bab 1, dia buat original penelitian, tapi nggak lihat kesimpulannya, cuma lihat apa, nggak lihat rumusan masalahnya, tapi cuma cuma mengacu kepada kelebihan dan kekurangan. Saya katakan nggak bisa, harus dilihat apa kesimpulannya dia, apa rumusan masalahnya, apa kesimpulannya. Ya. Jangan-jangan sama dengan yang kita buat. Ya. Nah, kalau sama, maka itu tidak dapat dilanjutkan. Jadi harus cari yang berbeda, cari orang yang buat kesimpulan yang berbeda, buat rumusan masalah yang berbeda. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya itulah maka kita bisa menemukan hal yang baru. Hal yang baru itu bukan berarti kita menciptakan yang baru ya. Jadi, wow, saya harus buat teori baru dong. Enggak seperti itu. Ya. Hal yang baru itu adalah hal yang memang belum terjawab. Rumusan masalah apa permasalahannya ada yang sudah bisa menjawab tapi nggak pas, nggak cocok gitu. Kita melihat misalnya, oh, rumusan masalah A ini sama dengan saya, gitu ya. Tapi si peneliti ini kok jawabnya B, harusnya kan A1. Nah, itu bisa, itu juga novelty. Ya. Dengan rumusan masalah yang sama, ya, kita membedakan konsepnya, membedakan perspektifnya,
Itu menjadi satu kesimpulan yang baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi novelty atau kebaruan itu tidak harus menjadi menciptakan teori baru, menciptakan asas baru. Ya, nggak harus seperti itu. Menciptakan jawaban baru pun novelty. Sehingga penelitian itu merupakan eh, apa keberlanjutan dari penelitian sebelumnya. Kesinambungan dalam suatu penelitian itu patut untuk diperhitungkan. Oke. Nah, mahasiswa seringkali ya menghadapi hambatan dalam membuat suatu penulisan, terutama pidana, ya. Seolah-olah penelitian itu wajib, ya, wajib pakai putusan pengadilan. Kalau yuridis normatif itu harus putusan pengadilan, ya. Sehingga kita bisa lihat penerapannya benar atau enggak itu hakim. Terus ditambah lagi dosen mintanya kalau bisa putusan yang ingkrah, gitu ya. Kalau yang nggak ingkrah nanti kita dianggap intervensi. Ya. Sebenarnya nggak ada urusannya intervensi. Toh hakim yang lagi memeriksa itu juga nggak akan ngubek-ngubek skripsi kita kok. Hakim itu meriksa, mereka sudah disibukkan dengan perkara yang menumpuk. Ya. Justru kalau mereka ketemu referensi yang kita tulis itu belum ingkrah lebih bagus. Kalau memberikan pengaruh yang baik, kenapa enggak? Sehingga hakim itu yang tadinya tidak punya pengetahuan untuk memutus dikhawatirkan salah salah memutus, tiba-tiba dia ketemu skripsi kita yang membicarakan hal yang sama. Akhirnya hakim tuh mendapatkan pengetahuan baru dan memutus. Kalau kita disebut mengintervensi dan memberikan pengaruh terhadap hakim dan pengaruh itu baik, kenapa enggak? Dapat pahala malah kalau itu, ya. Kan itu prinsip dasarnya seperti itu penelitian. Nah, ini menjadi dilema karena dosen-dosen banyak, ya, ketika mahasiswa menulis harus pakai putusan. Padahal sebenarnya dalam hal menulis jurus normatif terutama, Surono Sukanto tuh pernah mengatakan banyak pilihan, ruang lingkupnya banyak pilihan. Apa misalnya? Nah, mengenai politik hukum ini juga jurus normatif. Ada mahasiswa yang membuat tentang revenge porn. Pertanyaan saya waktu itu sudah diatur belum? Ada nggak aturannya? Kalau ada aturannya berarti saya akan lari ke penerapannya gitu kan. Oh, belum ada aturannya, tapi saya pengen nulis perlindungan hukum tentang korban revenge porn gitu misalnya, apa pornografi balas dendam gitu ya. Oh, boleh. Perlu pakai putusan nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena ini hal baru, hal yang sudah ada dalam bentuk eh, mala inse, perbuatan tercela, ya, perbuatan yang muncul di masyarakat, tapi negara belum menyiapkan instrumen hukumnya. Sehingga Anda membantu negara untuk menyiapkan instrumen hukumnya. Nama kajiannya politik hukum. Ya. Dan itu masih jurus normatif tuh. Masih boleh untuk dilakukan. Ya. Kemudian penerapan norma hukum. Nah, ini yang standar nih, ya, yang hari ini menjadi dominasi di mahasiswa, baik S1, S2, S3, ya. Kalau bicara penerapan norma hukum, yang ditanya putusan pengadilan. Bahkan ada beberapa kampus, ya, di Jakarta itu ada dia orang HTN yang ditanya putusan pengadilan, kan agak lucu gitu ya. Karena memang otaknya itu masih yang diminta itu kalau hukum tuh berarti harus ada sengketa, harus ada ini enggak juga gitu ya. Dilihat apa yang mau diangkat. Kalau penerapan norma hukum, ah iya memang, ya, ada dalam dalam ruang lingkup penemuan hukum itu dikenal dengan istilah Rex hand having, pelaksanaan hukum, ya. Itu penerapan norma hukum di situ bisa. Yang tidak ada sengketa nggak perlu pakai putusan gitu ya. Kemudian perbandingan hukum ini juga normatif ini, ya. Membandingkan, ya. Tapi nanti berbeda dengan metode perbandingan hukum, ya, berbeda.
Kalau metode perbandingan hukum itu bukan normatif, tapi dia merupakan metode tersendiri. Tapi perbandingan hukum yang di sini, yang dimaksud ini bisa aja kita membandingkan antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lama, misalnya. Antara undang-undang yang sama-sama undang-undang mengatur ruang lingkup yang beririsan, misalnya. Itu bisa, masih normatif juga. Kemudian misalnya sejarah hukum, ini juga bisa dikaji. Munculnya undang-undang tipikor, ya, apa sejarah hukumnya, apa landasan filosofisnya sehingga bentuknya seperti itu. Salah nggak sebenarnya? Ya. Tepat nggak perancangannya? Ya. Kemudian misalnya sinkronisasi, harmonisasi, perlindungan terhadap korban. Ya. Itu banyak itu peraturan-peraturan yang memuat aturan mengenai perlindungan terhadap korban. Ya, KUHAP juga ada. Undang-undang perlindungan saksi korban ada, undang-undang perdagangan orang ada, undang-undang dalam bentuk PP ada. Nah, itu dicari sinkronisasinya sinkron nggak? Itu normatif juga. Bicara undang-undang itu. Nggak perlu putusan. Ya. Banyak ide-ide yang bisa dituangkan dalam ruang lingkup judis normatif. Ya. Terus kajian asas hukum misalnya. Pasal 36 huruf D Undang-Undang 18 2013 tentang kebakaran hutan. Hakim berwenang menetapkan seorang saksi sebagai tersangka. Oh, asasnya apa? Asasnya perlindungan hak asasi manusia. Asasnya perlindungan hukum itu sendiri juga sebagai asas perlindungan hukum. Kalau tersangka ditetapkan oleh hakim, seorang saksi yang ditetapkan oleh hakim sebagai tersangka, upaya hukumnya kemana? Bisa nggak dia gugat prapit? Tanpa harus ada putusannya, nah, dari pasal itu aja bisa kita tarik tuh ke asas perlindungan hukum, asas keadilan, asas hak asasi manusia misalnya. Kalau penyidik yang menetapkan seorang jadi tersangka, ada upaya hukumnya, rapid. Nah, tapi kalau Undang-Undang 18 2013 tentang kebakaran hutan yang memberikan wewenang bagi hakim menetapkan saksi dalam persidangan sebagai tersangka, perlindungan hukumnya kemana? Itu kan nggak perlu putusan. Lihat aja pasalnya, bisa dibaca. Ya. Nah, ini eh, kalau bahasa sekarang kurang jauh gaulnya gitu ya. Sehingga dikit-dikit butuh putusan. Nah, yang terakhir apa misalnya? Sistem hukum. Sistem hukum di Papua bandingkan dengan di Aceh, bandingkan dengan di Jogja. Ya. Sama-sama dalam satu sistem besar civil law. Tapi kok cara pengaturan pidananya beda-beda nih. Gitu ya. Atau misalnya pengaturan agrarianya kok beda-beda gitu. Di Indonesia pada umumnya misalnya warga suku bangsa Tionghoa ya yang sudah WNI itu boleh memiliki tanah. Tapi di Jogja suku bangsa Tionghoa yang sudah WNI tetap nggak boleh tuh untuk punya hak milik atas tanah. Nah kita kan kalau nggak tahu konsepnya seperti itu, kita nggak paham kalau itu masalah atau bukan masalah gitu. Kalau kita nggak bersinggungan dengan praktek, kita nggak banyak baca tentang apa yang muncul di masyarakat, kita nggak tahu ada permasalahan atau enggak. Dan masalah itu masalah normatif atau masalah empiris gitu. Itu bicara sistem hukum, itu normatif juga. Jadi sebenarnya normatif ini luas gitu ya. Jurus normatif ini luas. Nggak cuma satu, harus ada putusan pengadilan gitu. Ya, video ini bisa Anda jadikan bahan argumentasi bagi dosen pembimbing. Ya. Oke, kemudian perolehan data untuk rumusan masalah. Ya, tadi sudah Anda lihat ruang lingkup yang saya tunjukkan untuk tidak absolut menggunakan putusan. Nah, sekarang datanya, ya. Dari mana kita bisa dapat? Pertama, ya ini yang umum ya, putusan pengadilan. Kemudian yang kedua dari mana? Dokumen hukum. Ya, dokumen hukum itu artinya dokumen yang dibuat oleh pejabat hukum. Itu juga normatif itu bisa. Kemudian dari mana lagi? Berita media. Ya, walaupun ini nggak normatif, gitu ya.
tapi masih bisa diteliti gitu. Bagian hukum pidana masih bisa meneliti dengan data berita-berita media. Hanya saja nanti punya kontribusi terhadap pemilihan metode penelitian. Karena begitu kita pakai berita media, itu nggak mungkin jurus normatif, gitu ya. Jurus empiris juga nggak mungkin. Yang paling mungkin misalnya analisis wacana kritis, ya, kajian sosiolegal, tapi berdasarkan normatif, iya bisa, gitu ya. Misalnya contoh, ya, ada wanita yang mengaku dilecehkan oleh seorang pejabat, misal, gitu ya. Dalam keadaan trauma, stres, ya, nggak berani lapor polisi, ya, karena yang dianggap dia kalah status levelnya, akhirnya dia ngomong di Twitter, dia ngomong di Facebooknya, dia ngomong di Instagram dengan merujuk kepada nama pejabat tersebut misalnya. Secara normatif salah memang perempuan ini, ya, karena memang ada pasal-pasal yang mengatur itu. Kalau nggak bisa membuktikan, tidak boleh diumbar di depan umum. Tapi itu masih bisa dikaji. Mulai dari normatifnya ke fakta sosial, fakta psikologis, menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya, pendekatan sosiolegal, pendekatan analisis wacana kritis, pendekatan psikologis, pendekatan viktimologis yang paling gampang. Gitu ya. Yang paling gampang maksudnya karena perempuan itu korban, maka ilmu yang mempelajari tentang korban adalah viktimologis gitu. Jadi paling gampang narik ininya, garis merahnya. Bisa diolah semua itu bisa dijadikan rumusan masalah dalam konteks penelitian hukum. Ya. Kemudian asas dan norma hukum tadi sudah ya di sebelum slide sebelumnya. Kemudian penelitian-penelitian terdahulu. Ya, nanti saya terangkan ada slide yang menjelaskan soal ini. Nah, semuanya ini memang berkaitan dengan dampak pemilihan atau penggunaan metode pendekatan. Ya, dampaknya ke sana. Nah, jadi nggak semua dihantam jurus normatif. Ya, kalau berita media seperti ini, wah karena saya orang hukum harus jurus normatif. Nggak juga, gitu ya. Ada teknik-tekniknya dalam menggunakan metode. Nanti ada video tersendiri untuk itu. Nah, kalau kita menggunakan data putusan pengadilan, ya, maka peneliti itu harus paham dulu tentang eh, struktur dari putusan pengadilan itu sendiri. Ada struktur identitas, ada struktur pertimbangan hukum, ada struktur amar putusan. Dari struktur dari masing-masing bagian struktur ini harus diteliti, harus dikaji bagian mana yang menurut kita adalah masalah. Kalau bukan masalah nggak usah dikaji. Ya, jadi kamu setuju nggak dengan putusan setuju, Pak? Ya kalau setuju udah nggak usah dikaji. Buat apa setuju dikaji? Berarti deskriptif aja. Dan saya perlu ingatkan karena untuk S1 itu sudah tidak bisa lagi tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui, tapi untuk menganalisis, untuk mengetahui dan menganalisis. Itu artinya apa? Ketika kegiatan analisis itu digunakan, artinya ada masalah yang perlu dianalisis. Kalau hanya untuk mengetahui saja udah nggak mungkin gitu. Ya. Sudah bukan lagi ranah S1 tuh. Masih udah itu masih ranahnya SMA sekarang, ya. Nah, demikian juga dengan ketika kita mencermati putusan pengadilan, maka konsep-konsep hukum kita harus utuh, ya. Harus utuh sehingga kita bisa paham bahwa setiap kalimat, setiap paragraf yang ada dalam putusan itu sangat mungkin merupakan pelanggaran dari sisi normatif. Misalnya ini, ya, misalnya ini. Ya, mengadili ini kan amar putusan ya, mengadili, menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Maka konsep berpikir kita, konsep dalam hukum acara, jadi berbicara hukum itu nggak cuma hukum material, hukum acara juga perlu dilihat. Kadang-kadang materialnya benar tapi acaranya bisa salah. Nah ini acaranya salah. Kenapa? Karena konsep pemidanaan di KUHP pasal 1
191 sampai 193 itu cuma 3 jenis putusan akhir. Yang pertama adalah putusan bebas, yang kedua adalah putusan bersalah atau pemidanaan, yang ketiga adalah onslah. Perbuatan itu ada tapi bukan perbuatan pidana. Ya. Jadi dia namanya putusan bebas demi hukum. Lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas. Jadi nggak ada putusan akhir bunyinya tidak dapat diterima. Penuntut umum tidak dapat, artinya apa? Surat tuntutannya nggak dapat diterima. Hakim tidak menyatakan bebas, tidak menyatakan bersalah, tidak menyatakan lepas, tapi dia menyatakan tuntutannya tidak dapat diterima. Padahal konsep tidak dapat diterima ini merupakan konsep dari putusan sela. Putusan sela itu ada 2 jenis konsepnya, tidak dapat diterima dan batal demi hukum. Konsekuensi dari tidak dapat diterima adalah dapat diulang kembali. Tapi putusan sela itu diarahkan kepada dakwaan, bukan kepada tuntutan. Nah, sekarang ini merupakan putusan akhir. Tuntutan tidak dapat diterima. Apakah berarti tuntutannya akan diulang tanpa mengulang dakwaan? Nah, ini kan membingungkan akhirnya. Kenapa model dari tuntutan sela muncul di tuntutan akhir? Nah, ini masalah ini. Nah, bisa dikaji, gitu ya. Buat saya ini masalah bisa dikaji. Kalau yang baca hakim mungkin banyak banyak pembenarannya tuh. Oh bisa itu pasti biasa karena membela kepentingannya kan, pasti melakukan pembenaran terhadap ini. Tapi bagi kita orang akademisi, mahasiswa itu akademisi juga gitu kan, calon akademisi, ini masalah gitu dan bisa dikaji, ya. Nah kemudian dokumen hukum, ya. Ini adalah surat apa nih? Surat panggilan tuh, ya. Atasnya ya. Kalau Anda lihat, ya, ini ya surat panggilan, ya. Ini adalah surat panggilan. Nah, ada nggak yang bisa dikaji di sini? Ya. Kalau pola pikir Anda itu hukum pidana material terus, dengan tidak memperhatikan pidana formil, padahal pidana material dan formil itu nggak bisa dipisah, gitu ya. Nggak boleh dipisah itu pengetahuan antara pidana material dengan pidana formil nggak boleh dipisah. Ya. Makanya pemisahan dosen itu salah tuh sebenarnya. Dosen material, dosen formil ngajar formil. Padahal aslinya itu dua-duanya harus sinkron. Dosen material dia nggak akan berguna kalau dia nggak paham formil. Dosen formil nggak akan berguna kalau dia nggak ngajar material tuh. Nah ini contoh bahwa lawyer banyak bingung soal ini, ya. Karena tadi ada pemisahan-pemisahan itu. Jadi kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam membuat suatu penelitian itu juga dapat kontribusi dari apa kesalahan dalam mengatur kurikulum, ya. Ada kontribusi juga sehingga dia sulit dalam menentukan apa yang masalah apa yang enggak. Apa sih masalahnya di sini? Gitu ya. Coba perhatikan, ya. Nih, pertama ya. Kita lihat surat perintah penyidikan. Berarti sudah dari lidik ya, naik penyidikan tanggal 11 April 2022. Ya. Berarti tanggal 11 April baru naik sidik. Tapi di tanggal yang sama, 11 April, jadi tersangka. Ya. Pertanyaannya adalah kapan dia diperiksa sebagai calon tersangka. Kan putusan MK 21 2014 memerintahkan sebelum jadi tersangka diperiksa dulu sebagai calon tersangka dalam ranah sidik, bukan dalam ranah lidik. Artinya ini asumsi saya adalah pemeriksaan calon tersangka yang digunakan dalam ranah lidik tuh. Padahal seharusnya itu diperiksa dalam ranah sidik, bukan lidik. Ya. Dan keanehan kedua, ya, keterangan diduga untuk didengar keterangan diduga sebagai tersangka. Harusnya dimintain dulu keterangan sebagai saksi dulu. MK menggunakan istilah calon tersangka, ya. KUHP menggunakan istilah saksi. Nah ini kan bisa, oh ini masalah berarti kapan diperiksanya? Memang ini menjadi bahan untuk perapit akhirnya, ya. Tapi secara akademis ini bisa dikaji mengenai profesionalitas
penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ini dokumen hukum, bisa dikaji. Ya. Kemudian eh, tadi saya katakan data untuk menjadi rumusan masalah salah satunya adalah penelitian terdahulu. Ya, jadi saya pernah baca satu penelitian, kebetulan ini punya teman, gitu ya, punya teman dia nulis, saya baca isinya dan saya nggak setuju dengan isinya. Ada yang tidak pas dengan isinya beliau waktu menulis ini, sehingga saya buat tulisan tandingan, ya, dengan di jurnal yang sama. Ya, kalau Anda perhatikan ini, ya, undang jurnal hukum dengan undang jurnal hukum, ya, sama ininya, jurnalnya sama, saya publish di yang sama. Dan tulisan saya ini adalah untuk mengkritik tulisan teman saya, gitu kan. Nah, jadi ketika saya baca ini, saya jadi muncul ide untuk nulis ini. Ya. Nah, itu berbasis dari penelitian terdahulu. Nah, hal-hal yang tidak boleh digunakan dalam suatu judul adalah ini, ya. Hindari tinjauan kajian yuridis, analisis yuridis. Kenapa? Karena ini, ya. Setiap penelitian hukum itu pasti dikaji secara yuridis, ya. Jadi nggak perlu disebut sebagai analisis yuridis kecuali Anda orang sosial, ya, baru menyebut analisis yuridis. Berarti orang sosial meneliti secara yuridis, gitu. Itu baru masuk akal. Tapi kalau orang hukum sendiri nggak masuk akal kalau ditulis analisis yuridis, gitu. Dan tren dari jurnal sekarang, jurnal nasional itu sudah tidak mau lagi ada kalimat-kalimat ini. Jadi dibiasakan dari skripsi, tesis, disertasi, hindari kalimat ini supaya ketika diwujudkan dalam bentuk artikel sudah link and match, gitu, ya. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh judul yang mengandung kecacatan dalam berpikir. Ya, itu bukan istilah yang memojokkan karena itu istilah filsafat, ya. Istilah filsafat itu kecacatan berpikir itu dikenal dengan istilah falasi, ya. Nah, kalau kita baca misalnya ini, ya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media berdasarkan konsep hukum pidana. Ini kayaknya keren, ya. Padahal ini salah, ya. Di mana salahnya? Gitu, ya. Salahnya adalah dia terletak pada kalimat ini. Ya. Berdasarkan konsep hukum pidana, artinya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini akan dikaji melalui pisau analisis suatu konsep namanya hukum pidana. Pertanyaan saya kan, hukum pidana ini konsepnya banyak. Ada konsep kesalahan, ada konsep kesengajaan, ada konsep misalnya lalai. Konsep apa lagi? Banyak, ya. Banyak konsep-konsepnya. Ya. Belum konsep misalnya di sini pertanggungjawaban pidana. Nah, dia mau pakai konsep yang mana? Ya. Nah, harus jelas di sini di dalam eh, penuangan kata konsep hukum pidana. Kemudian misalnya ini, ya, ada kata yang mengganggu dari rangkaian kalimat ini. Misalnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia benda bergerak oleh debt collector di Lombok pasca adanya putusan. Nah, kata ini sifatnya pengulangan, redundant, gitu, ya. Karena begitu kata pasca itu sendiri berarti sudah menunjukkan bahwa putusan itu ada. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kalimat ini menjadi nggak elok dibacanya, ya. Nah, ini contoh yang menarik, ya. Novelty-nya cukup tinggi. Kewenangan hakim dalam menetapkan seorang saksi sebagai tersangka dalam persidangan perkara pidana, walaupun ada kesalahan penggunaan kata, ya. Eh, ini yang nggak boleh, ya. Dalam penulisannya ini nggak boleh. Ada dua kata dalam sini, ya. Usahakan hanya satu,
Ya, usahakan hanya satu. Walaupun idenya sebenarnya ini cukup bagus, idenya, ya. Tapi ada penggunaan dua kata dalam ini yang menyebabkan redundant. Nah, idenya cukup bagus, ya. Novelty-nya cukup tinggi. Oke. Nah, itu cara bagaimana kita mencari formulasi penulisan. Oke. Saya cukup sampai di sini. Nanti di deskripsi akan saya lampirkan link-link yang berhubungan dengan video hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.